sarapan tak aja? Acan. Meni lemah letih lesu. Kalau belum sarapan berarti sama kayak mesinnya kalau sebelum sarapan. Baiklah ibu-ibu semuanya, alhamdulillah Ustazah sudah hadir di sini. Sebelumnya kita telah sama-sama menyaksikan Tasmi Ananda dari kelas 5D. Barakallah ya, mudah-mudahan tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha, hafalannya terjaga dan menjadi qurratu a'yun bagi kita semuanya. Kemudian tadi juga kita sudah tilawah bersama. Ustazah sudah di depan kita. Oleh karena itu mohon bantuannya kepada ibu-ibu semua untuk merapikan safnya terlebih dahulu. Mangga yang paling depan diisi supaya dapat unta. Amin. Pulangnya ada yang bawa unta. Mangga. Ini sapali putita mangga. Asariwe abi agihan hiji. Mangga majeng. Baiklah ibu-ibu, sambil menunggu ibu-ibu merapikan safnya, saya buka kajian ini sambil nanti menyampaikan beberapa informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi dalam kajian Jumat MAB. Pada hari ini insya Allah kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Wawan Hidayat dengan judul tema kajian kali ini adalah 4 kunci kebahagiaan: iman, takwa, tawasul, dan jihad. Mudah-mudahan kita nanti dapat menyimak kajian dengan baik. Tak lupa salawat berserta salam selalu kita limpahkan kepada Habibana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya dari MAB juga mengucapkan terima kasih yang pertama kepada orang tua murid dari kelas 5D, kemudian dari Majelis Taklim Raudatul Ilmi atas supportnya pada kajian Jumat kali ini untuk menyediakan konsumsi. Barakallah ibu-ibu semuanya ya, mudah-mudahan berkah barokah, mangga sampai dilihat konsumsinya. Kemudian ada informasi juga akan disampaikan. Pertama, posisi kas MAB alhamdulillah pada kali ini sebesar Rp3.649.300. Ini insya Allah kasnya tiap Jumat akan diinformasikan, akan diupdate terus, di mana kas ini didapat dari selain dari KNCLAG ibu-ibu semuanya, ada juga dari bentuk dana usaha MAB seperti yang dilihat di belakang ya. Ada baju-baju yang digantung-gantung, itu adalah baju-baju yang dikumpulkan dari para donatur yang menyumbangkan pakaian layak jual dan pakainya untuk dijual kembali di sini. Kemudian dari ibu untuk ibu gitu ya, dari ibu untuk ibu pokoknya. Tapi dananya nanti dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan MAB. Baiklah ibu semuanya, karena ustaznya sudah di depan, sudah siap ibu-ibu semuanya? Insya Allah siap. Baiklah, mari kita siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk mendapatkan ilmu kali ini. Mangga Pak Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Silakan dibuka surat nomor 5 ayat ke-35. Surat nomor 5 ayat ke-35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wajahidu fi sabilih, dan berjihadlah di jalannya. La'allakum tuflihun, agar kalian bahagia, beruntung di dunia ataupun nanti di akhirat. Surah Al-Maidah ayat ke-35, surah 5. Ayat ini menyeru orang beriman, wahai orang-orang beriman. Jadi yang pertama nih, keimanan. Allah menyeru orang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Iman, takwa. Kemudian wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Wasilah di ayat ini artinya sarana atau jalan, ya. Di ayat ini jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi wasilahnya beda dengan di doa azan. Kan di dalam setelah azan ada doa, ya. Ati Muhammadanil wasilah, ya Allah berikanlah wasilah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasilah di situ bukan jalan atau sarana perantara, bukan. Wasilah di azan itu tempat istimewa nanti di surga, khusus untuk seorang hamba Allah. Nah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wasilah itu diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi makna wasilah ada dua, ya. Ada tempat istimewa di surga nanti untuk seorang hamba Allah. Ada juga di ayat ini jalan, sarana atau perantara, ya. Nah, kembali lagi wasilah. Orang yang mencari wasilah itu disebut tawasul, ya. Jadi tawasul itu mencari jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Kemudian yang keempat, wajahidu fi sabili, berjihad di jalan Allah, berjuang untuk menegakkan syariat Islam dalam diri kita, di keluarga, lingkungan dan sebagainya, ya. Itu namanya jihad. Jadi ada berapa? Ada 4, ya. Iman, takwa, tawasul, dan jihad. Baik. Yang 4 ini, ya, bila sudah ada pada diri kita, insya Allah ada jaminan dari Allah bahagia di dunia, bahagia nanti di akhirat, ya. Allah menjanjikan seperti itu, nggak akan bohong, ya. Pasti Allah akan memenuhinya. Itu. Yang pertama, iman. Iman yang bagaimana yang bisa membuahkan amal soleh sehingga mengantarkan kepada ketakwaan dan akhirnya sampai kepada kebahagiaan. Yang pertama, keimanan yang tidak ada keraguan, ya. Jadi nggak ada keraguan sedikit pun. Silakan dilihat surah 49 ayat ke-15. 49:15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman. Alladzina amanu billah, yaitu orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah wa rasulihi, dan kepada rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan di dalam hatinya. Ketika dijelaskan tentang alam kubur, siksa neraka, kita belum melihat tapi sudah meyakininya, membenarkannya. Timbullah rasa takut dalam diri kita sehingga berupaya untuk menghindari segala hal yang bisa menyebabkan ke neraka. Nah, itu, ya. Ketika diceritakan tentang surga, kita belum merasakannya, baru cerita di Quran, di hadis.
tapi kita membenarkan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Itu namanya apa? Iman, ya. Nah, harus begitu. Apapun yang Nabi sampaikan, yang Allah jelaskan, pokoknya langsung diimani, membenarkan. Seperti Abu Bakar ketika pertama kali mendengarkan kisah Nabi Isra Mi'raj, kan yang membenarkan hanya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar nggak banyak pikiran, langsung membenarkan. Yang lebih dahsyat dari itu juga, kalau datangnya dari Nabi mah pasti benar, begitu ya. Sekali lagi, bila ada keraguan, nah imannya belum benar. Itu. Bahkan untuk hal-hal yang menurut sebagian orang menjijikkan, bagi orang beriman mah yakin, kalau itu kata Nabi pasti benar, gitu ibu ya. Seperti apa Bu? Menurut sebagian orang menjijikkan. Air minum yang ada lalat. Gimana kata Nabi? Celupkan lalatnya, terus minum, buang dulu lalatnya, baru diminum. Nah, mungkin sebagian orang mah gila, itu kan lalatnya, badannya juga kotor, apalagi kakinya hinggap sembarangan. Itu kata Nabi ditenggelamkan. Dengan ditenggelamkan itu dijelaskan, di salah satu sayapnya ada penawar. Jadi ketika ditenggelamkan airnya jadi netral. Nah, pada di zaman Nabi belum ada penelitian seperti itu, belum ada. Namun para sahabat saat itu iman, langsung percaya. Dan saya buktikan, saya sering minum yang kayak air yang ada lalatnya, tenggelamkan, buang lalatnya, minum, tenang. Nah, sekali lagi menurut sebagian orang menjijikkan ya, walaupun lalatnya lalat gede, itu dengan ditenggelamkan air jadi. Nah, itu diteliti oleh para ilmuwan sekarang, ternyata benar. Di salah satu sayapnya ada penawarnya. Namun kalau nggak tenggelam, hati-hati. Khawatir nanti sayap yang satunya nggak tenggelam gitu, makanya tenggelamkan. Bagaimana kalau lalatnya kabur? Ya jangan diminum, itu bahaya. Kecuali cicing, sial. Nah, gitu ya. Pokoknya kita harus membenarkan apa yang Nabi katakan. Ada seorang perempuan datang ke Nabi. Dia pendarahan, maksudnya mah keluar darah di luar masa haid. Apakah aku harus meninggalkan sholat? Aku tidak suci. Gimana kata Nabi? Itu bukan haid, itu mah darah yang keluar dari pembuluh. Kalau dalam hadis mah dari urat, gitu. Bila haidmu datang, tinggalkan sholat. Haid selesai, bersuci, mandi, bersolat. Nah, itu Nabi mengatakan itu bukan darah haid, tapi darah yang keluar dari pembuluh. Darah itu. Di zaman Nabi ada alat canggih meneliti itu? Nggak ada. Ternyata benar. Darah haid itu keluarnya dari rahim. Sementara darah istihadah itu darah apa? Darah penyakit. Itu dari pembuluh. Nah, karena sakit tuh yang Nabi katakannya benar. Nah, ini bagi siapa saja nih ya yang keluar darah di luar masa haid, sedang sholat terasa darah keluar. Bagaimana sholatnya, dibatalkan nggak? Tidak dibatalkan, teruskan saja. Tapi nanti di sholat berikutnya harus bersuci lagi. Bersuci, nggak usah mandi, karena itu bukan darah haid. Dibersihkan saja, ganti pakaian, kemudian wudhu, nah baru sholat yang berikutnya, gitu ya. Dan ini jadi dalil bagi yang sudah dol. Apa dol? Ya kan ada kalau sudah tua mah begitu, si kentutnya keluar sendiri. Jadi teman si kentutnya hidungnya, berarti keluar sorangan, dari didedetkan aja keluar ya. Jadi perat-perutnya. Nah kalau sudah kondisi begitu, sedang sholat kentut nggak ada masalah. Hanya kalau berjamaah jangan di depannya, gitu kan. Gitu. Jadi nggak apa-apa.
Tapi nanti di sholat berikutnya harus berwudu. Tidak usah dibersihkan dari ketut mah angin etamanya. Nah itu, atau sedang sakit batuk. Kan kalau sudah melahirkan mah ya, apalagi anaknya banyak, sekali batuknya keluar kencing. Itu. Kalau memang kebesekan, batuk keluar kencing, ya udah batal, ganti pakaian. Ini mah sedang sakit batuk, wudu batuk keluar, wudu lagi ganti pakaian, batuk deh, atau tamat terus begitu. Kalau sedang sakit batuk mah nggak apa-apa. Jadi ketika sholat terasa ada yang keluar karena batuknya nggak apa-apa. Tapi nanti di sholat berikutnya bersuci lagi. Nah gitu ibunya. Baik, kembali lagi ibu. Jadi ini keimanan yang tidak ada keraguan ya, sedikit pun. Jangan ragu ibu. Ya, kalau ragu imannya masih belum benar. Kemudian wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Ini bukti imannya benar. Berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Benar apanya bu? Imannya. Berarti ada iman yang dusta. Orang munafik kan begitu, imannya dusta. Nah imannya ada bukti, buktinya di amal. Imannya benar tidak di dalam hatinya, kan nanti kelihatan. Kalau yakin berarti amalannya bakal bagus. Tapi kalau dalam hatinya nggak ada keyakinan, beramal pun karena ingin dilihat orang, untuk menutupi kemunafikannya. Nauzubillah ya. Jadi orang kafir teh ada yang munafik ya, ada yang memang jelas-jelas kafir. Munafik mah pura-pura beriman gitu ya, lahirnya mah seorang muslim tapi dalamnya mah kafir. Eta orang apa? Munafik. Jadi orang munafik kafir bukan? Orang kafir teh ada yang munafik, berarti yang munafik teh kafir. Iya kafir. Itu. Maka maksud saya gini, ibu tidak boleh mengatakan kepada orang yang jelas-jelas muslim itu munafik, jangan. Karena munafik mah bab hati. Hati-hati, bukan mengatakan kafir kepada orang yang jelas muslim teh tidak boleh, nanti bisa balik ke diri sendiri. Teman ibu ingkar janji, berbohong, munafik bukan? Lalai aja. Kalau munafik itu orang kafir itu mah melakukan kemunafikan. Jadi ibu nggak boleh mengatakan dasar kamu munafik, jangan. Dasar kamu orang Islam yang melakukan salah satu Baik ibu, yang kedua keimanan yang tidak ada kemusyrikan sedikit pun ya. Jadi imannya murni, tidak ada syirik sedikit pun. Syirik ibu ya, bukan sirik. Hari sirik mah jahil, mana sirik sekaurang kata bahasa Sunda ya. Itu syirkun. Orangnya disebut apa? Musyrik. Jadi musyrik itu artinya apa? Menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah. Lawannya musyrik apa? Lawannya syirik. Ikhlas. Mukhlis. Ikhlas ya, orangnya disebut mukhlis. Jadi arti ikhlas apa? Mengesahkan Allah. Nah, memurnikan keyakinan. Murni tidak ada campuran. Kalau ada campuran berarti syirik. Ya, itu. Silakan dilihat surah 6:82. Surah 6 ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu, orang-orang beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur aduk iman mereka dengan kezaliman. Zolim di ayat ini diterjemah Quran ibu apa? Syirik ya. Mereka tidak mencampur imannya dengan syirik. Berarti zolim di sini artinya apa? Syirik. Arti sebenarnya apa ibu zolim? Zolim itu dari kata zolama, artinya gelap. Ya, gelap. Maksudnya apa? Bila ibu di tempat gelap mengambil sesuatu, kemudian menyimpannya kembali, tentunya tidak akan pada tempatnya. Jadi zolim itu apa?
menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ketika Bani Israel menyembah Ijlah, Ijlah itu patung sapi yang terbuat dari emas. Bahannya itu tidak emas, disembah. Gimana kata Nabi Musa? Innakum zolamtum anfusakum. Kamu menzolimi diri kamu. Zolim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Emas itu untuk perhiasan, bukan untuk disembah. Itulah zolim. Dan di surah Luqman, syirik itu inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezoliman yang paling besar. Nah, di ayat ini zulmin adalah syirik. Orang yang beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan kezoliman. Jadi imannya murni, ikhlas. Ya, murni tetap begitu. Tidak ada keyakinan kepada selain Allah. Itu namanya imannya murni. Disebutlah ikhlas. Iman dulu baru udah ikhlas, ya. Itu. Jadi ikhlasnya bukan ikhlas bahasa Indonesia. Apa ikhlas bahasa Indonesia? Rela. Ridhonya. Ikhlasnya kita gitunya lamun aya meminta sesuatu teh sok teu naon ikhlas tadi itu. Atau ada yang meninggal ke keluarganya teh ikhlaskannya karena gitu. Bukan, salah itu mah. Ridhokan. Ya. Ikhlas dengan ridho itu beda. Ikhlas itu memurnikan keyakinan hanya kepada Allah. Kalau ridho apa? Pasrah. Ridho itu terpaksa, ridho. Ya. Mungkin aja ada orang yang ridho tapi tidak ikhlas. Mungkin juga ada orang yang terpaksa tapi ikhlas. Tuh gitu. Liar tuh. Terpaksa tapi ikhlas. Contoh, saya teh punya pabrik roti. Ya, ibu-ibu datang ke rumah saya. Silakan ibu dimakan. Bade di bakal ge mangga tak keresek tuh saya bikin. Tidak ada keterpaksaan dalam diri saya karena saya punya pabriknya. Berarti yang saya lakukan ridho terpaksa. Ridho. Dan dengan niat mudah-mudahan ibu-ibu teh tahu saya teh dermawan. Ikhlas tidak? Tidak. Diterima tidak? Tidak. Walaupun ridho nggak diterima. Kenapa? Ria. Tidak memurnikan keyakinan. Ingin pujian dari selain Allah. Atau misalnya anak saya kelaparan, saya punya uang hanya cukup untuk 1 bungkus susu buat anak saya. Di jalan ada sampai kelaparan, meminta susu itu. Kalau nggak dikasih, saya takut jadi dosa. Ada dikasih dengan sakit kieu atau kapaksa we dibagi 2. Yang saya lakukan terpaksa, tapi niatnya takut dosa. Berarti ikhlas tidak? Walaupun terpaksa. Nah begitu ya. Ibu ingin tahajud saja dah. Kalau mengikuti keridhaan hati mah hese. Aku dipaksakan itu. Alarm disadake di pada mana Alarm 1 pada tantangan. Nah itu ya. Jadi nggak bisa mengikuti keridhaan hati mah. Hati mah yang nanti perem deui tapi itu. Tapi lama-lama mah jadi suatu kenikmatan. Nah itu ibu ya. Jadi sekali lagi ikhlas dengan ridho beda. Tah bahasa Sunda mah beda. Aya laguna ikhlas, ridho. Baik ibu. Kemudian ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan rasa aman, wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan hidayah. Aman di dunia, aman nanti di akhirat. Kenapa aman di dunia? Karena keyakinannya hanya kepada Allah. Tidak ada keyakinan kepada selain Allah. Seperti kemarin, bulan yang dianggap Syawal oleh sebagian umat Islam bulan apa? Yang dianggap sial, bulan yang dianggap sial. Bulan apa? Safar. Saya ngobrol dengan tukang organ tunggal ya. Hari bulan Safar mah cenah orderan sepi. Paling oke cenah lamun kawina orang Kristen kakaraya orderan. Ini artinya apa yang meyakini Safar bulan yang bisa mendatangkan kesialan teh? Siapa? Orang Islam. Berarti ada keyakinan kepada selain Allah. Bulan bisa mendatangkan madarat dan manfaat. Hati-hati, ternyata keyakinan Safar bulan sial sejak zaman jahiliyah.
Nah, bulan sama, tapi ada bulan yang diistimewakan, disebut bulan haram, gitu ya. Jadi nggak ada istilah bulan sial, angka sial. Angka berapa katanya? 13. Itu teh keimanan tanya bisa langsung rusak tak? Ibu ke Pelabuhan Ratu pakai baju hijau, alas ya salah kostum. Tak, teu aman hati teh. Karena meyakini kesialan kalau ke Pelabuhan Ratu pakai baju hijau bakal sial, bakal celaka. Tak eta teh jadi tidak aman. Padahal hansip dan tentara di Pelabuhan Ratu warna bajunya apa? Itu biasa-biasa ya. Hati-hati. Larangan Bandung lamun lebaran Sabtu ngong piknik. Maksudnya mah Pak Ustad supaya teu macet. Baheula mah can aya macet. Nah, ini teh sekali lagi hati-hati. Dalam bahasa dalam syariat Islam itu disebutnya tiaroh. Jadi merasa sial karena sesuatu yang bukan jadi sebab. Ya, bukan jadi sebab. Ya, enak celaka karena pakai baju warna hijau. Itu kan jaga semua bawa penting. Jadi hati-hati. Makanya kenapa ada rasa tidak aman deh? Punya keyakinan kepada selain Allah. Kita merasa bernasib sial karena sesuatu yang tidak ada, yang bukan menjadi sebab, itu disebutnya tiaroh. Tiaroh itu satu kata dasar dengan toirun. Apa toirun? Toiron ababil. Apa toiron? Burung. Jadi dulu mah orang jahiliyah kalau misalnya minggu ini mau menikahkan, melemparkan burung. Bila burungnya terbang ke kanan itu pertanda baik. Bila burungnya terbang ke kiri itu pertanda sial, buruk, tidak jadi. Pas ke kanan balik deui burung teh alir. Kalau beriman burung. Tapi umat Islam orang beriman jangan seperti itu ya. Makanya di sini orang yang imannya murni tidak akan ada rasa takut aman ibunya. Itu lewat ketanjakan emen. Ingat si emen. Terus buang apa? Untuk rokok. Itu syirik besar, syirik kecil. Besar karena ada kurban rokok, bukan karena si emen. Ya. Dan itu teh tipis, ibu tidak kurban misalnya pas lewat situ ingat si emen, terus yang doa. Jadi keyakinannya dua, kepada Allah yakin, ke si emen juga. Padahal satu si emen tanya. Nah itu teh hati-hati, ibu ya. Kenapa tidak dari hati berdoa teh? Tapi kalau memang karena ada hal-hal yang masuk akal, ibunya ada longsor di jalan, ada banjir, ibu berdoa itu mah biasa-biasa saja. Tapi ini mah karena sesuatu yang itu paruh ibu. Nah itulah ibu ya, hati-hati. Kemudian wahum mutadun, dan mereka akan dibimbing dapat hidayah dari Allah. Jadi sesusah apapun tidak akan lari ke tempat kemusyrikan. Karena apa? Dibimbing oleh Allah, tidak akan putus asa. Ketika senang tidak akan lupa diri, dibimbing oleh Allah. Di ayat ini dijelaskan orang beriman dan tidak mencampur imannya dengan apa? Kemusyrikan. Ini artinya apa? Ada orang beriman yang Mencampurkan. syirik. Jadi ibu, orang yang musyrik itu bukan yang tidak beriman pada Allah. Kepada Allah beriman, kepada selain Allah juga itu disebut apa? Syirik. Kalau sama sekali tidak beriman kepada Allah, kafir. Tapi begitu ibu ya. Jadi orang yang musyrik teh punya dua keyakinan. Keyakinannya itu tidak murni, kepada Allah yakin, kepada selain Allah juga yakin. Nauzubillah. Tah iman yang benar tidak seperti ini ibu ya. Tidak melakukan kemusyrikan sedikit pun. Itu ibu. Baik, kembali lagi ke surah. Dan ibu ada ayatnya. Kebanyakan orang beriman itu menyekutukan Allah ibu. Mudah-mudahan yang ngumpul di sini mah tidak termasuk itu bu ya. Surat 12 ayat 106. Surat 12 dari 103 dulu bu. Surah 12 103 halaman 247. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Kebanyakan manusia tidak beriman berarti kafir ya. Jadi kebanyakan manusia apa? Kafir ibunya. Jadi di Indonesia banyak yang muslim di negara lain.
Ya, kalau dijumlahkan sedunia ini banyak yang beriman, banyak yang kafir. Banyak yang kafir Ibu ya. Nah sekarang yang berimannya Bu di ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu dan tidak beriman aktsaruhum kebanyakan dari mereka billahi kepada Allah illa melainkan kecuali wa hum musyrikun dalam keadaan musyrik. Nah, terjemahnya sama tidak? Sekecegah ngarala mungkin. Kayaknya beda ya terjemahnya ya. Beda. Nah ini Quran yang sekarang tuh terjemahnya ada yang dirubah. Kalau Quran yang dulu, coba punten kumaha terjemahnya. Pakai kata punten ada terjemahnya. Yang 106. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka menyekutukan Allah. Ada yang beda nggak terjemahnya? Sama semuanya? Ada yang melainkan? Semuanya pakai bahkan? Ya, bahkan mereka mempersekutukannya. Bahkan, ya? Bahkan. Sini bahkan. Sami. Tasdek Quran sekarang, kalau Quran yang dulu bukan begitu terjemahnya. Melainkan. Coba yang kita pahami yang terjemah yang sekarang. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah. Berarti kafir ya? Kebanyakan mereka kafir, bahkan mempersekutukan Allah. Jadi bingung ini tuh. Orang kafir itu tidak beriman pada Allah. Sementara orang yang musyrik mempersekutukan Allah, kepada Allah beriman, kepada selain Allah juga beriman. Ya. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah atau kafir, bahkan mereka mempersekutukan Allah. Jadi bingung nih terjemahnya. Sebetulnya begini Bu, ini terjemah Quran yang dulu. Mangga sama Ibu kalau punya Quran yang dulu dilihat terjemahnya Bu. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan melainkan ini. Nah, ada cepi punten anu benten terjemahnya. Cepi punten. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah. Nah ini Quran yang dahulu mah begini terjemahnya, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah. Sekali lagi, dan sebagian besar dari mereka atau kebanyakan sama aja lah ya. Kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah. Jadi kesimpulannya di dalam tafsirnya Ibu, kebanyakan orang beriman mempersekutukan Allah. Itu maksudnya Bu. Kebanyakan orang beriman mempersekutukan Allah. Jadi yang benar-benar beriman sedikit. Apalagi kalau dikaitkannya dengan syirik kecil. Apa syirik kecil? Ini seperti tadi ria. Kan banyak orang yang beribadah karena apa? Ria. Apa ria teh? Ingin dilihat. Ada sum'ah, ingin didengar. Ujung-ujungnya mah ingin dipuji. Saum Senin Kemis, pas hari Senin buka maghrib di update status Allahumma lakasumtum Sebandung tak apalagi sedang tugas saum ya. Tete hati-hati ya. Yang suka update status ibadah hati-hati ya. Jadi nggak apa-apa lah orang lain tidak tahu kesalahan kita ya, nggak apa-apa. Yang penting mah antara kita dan Allah saja. Nah itu banyak yang sholat duha supaya apa? Gampang rezekinya. Supaya banyak rezeki. Berarti ikhlas tidak? Tuh kan yang tidak ikhlas ternyata. Apalagi ada ayat kaya dan miskin itu gimana Allah? Tidak ada kaitan dengan rajin sholat, kafir, beriman, takwa enggak. Gimana Allah? Di Indonesia 9 naga triliunan hartanya suka sholat duha. Maksud saya begini Ibu sholat duha mendekatkan diri pada Allah. Beres sholat duha berdoa minta supaya rezeki lancar. Tadi gitu aja ya. Pak Ustadz alhamdulillah setelah saum Senin Kamis 3 bulan 2 kilo turun. Berarti niat saum Senin Kamis supaya apa? Nah,
berdosa kepada Allah mah gampang, tinggal istighfar ya. Gitu. Luruskan lagi niatnya. Baik itu, kemudian kembali ke surah 5 ayat berapa tadi teh? 35. Yang kedua, ini yang pertama iman ya. Jadi iman yang tidak ada keraguan dan iman yang murni ya. Jangan ada kemusyrikan sedikit pun. Itu termasuk syirik kecil di bab niat. Kita niat ibadah hanya karena Allah Ibu ya. Jangan ada yang selain Allah lah ibunya. Karena Allah itu seperti apa Ibu? Ingin ke surga. Ya. Muni rajin baca Quran, 1 huruf pahalanya 10. Kata ikhlas namanya. Tapi kan ikhlasnya tanpa pamrih. Harus pamrih, tapi murni hanya kepada Allah. Di dalam hadis, di dalam Quran dijelaskan itu banyak kabar gembira. Di antaranya itu 1 kebaikan 10. Muni rajin saum. Aduh saya tuh ingin ampunan Allah, sekarang menghijrah dulu masih sentil banyak dosa. Nah gitu, bagus ya teteh ya. Niatnya ingin ampunan Allah. Rajin berinfak, saya bersyukur pada Allah banyak rezeki kita. Itu orang yang ikhlas ya. Dan yang paling hebat tujuannya ingin ridho Allah. Baik Ibu, yang kedua takwa. Takwa itu dari kata wakoya. Wakoya itu artinya menjaga diri ya. Kemudian dari wakoya berubah menjadi takwa, ittakoya atau takwa. Takwa artinya takut ya. Takut apa? Takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, takut apanya? Takut siksaannya ya. Coba dilihat di surah Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Tuh di situ ada kalimat ittaqullah. Ibu kalau dibaca satu-satu begitu Ibu ya. Huruf itunya hamzah waslnya dibaca i. Misalnya Ibu kehabisan napas, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Berhenti di situ, kehabisan napas. Ibu mau mengulang. Dari mana yang pas? Bukan dari amanu, bukan dari aladzina. Yang pas mah dari itaku. Kenapa alifnya dibaca i? Nah, Ibu itu ada rumusnya ya. Ibu nanti kalau berhenti seperti itu mau mengulang nih di mana? Kan biasanya dikira-kiranya. Iya. Asik gak memang di dia gitu. Karena Ibu Quran tuh nggak ada spasi, Ibunya nggak ada spasi. Jadi kemungkinan salahnya besar Ibu. Saya sering mendengarkan yang mengulang salah Ibu. Misalnya masjid ini bagus, diulangi jid ini, tidak dari mas, dari jid, bisa begitu ya teteh. Karena nggak ada pengalaman kata. Atau utuh satu kata tapi tetap salah, mungkin aja. Nasi goreng pawawan, berhenti di situ. Goreng pawawan. Jadi Ibu makanya jadi ikut ketawa Ibu ya, dan tidak tepat. Nah makanya belajarnya serius ya, Ibunya sudah lancar, sudah khatam dan meningkat ke tahap berikutnya. Gitu Ibu. Itu ada sedikit menulis rumus. Itu tadi disebutnya hamzah wasal Ibu ya. Jadi hamzah wasal itu kalau di tengah-tengah di wasalan jangan dibaca. Tapi kalau di awal harus dibaca. Ini rumusnya Bu. Melihat huruf ketiga 1, 2, 3. Kalau huruf ketiganya A atau I dibaca I. Kalau huruf ketiganya U dibaca U. Nah begitu Bu ya. Huruf ketiga. Nah ini contoh tadi. Ini apa huruf ketiganya Bu? Huruf ketiganya apa? Ta. Kenapa ta? Huruf ketiganya kan pakai tasdid. Kalau pakai tasdid berarti ta-nya 2. Makanya bunyinya A. Berarti ini dibaca I. Ittaku. Apa artinya?
takwa teh tadi apa? Takut. Sama dengan bahasa kita ya, takut semuanya. Contoh lagi Ibu. Nah, ini dibaca gimana? Kenapa dibaca U? Huruf ketiganya. Jadi nanti kalau mulai baca di Quran dari kata seperti ini, nah lihat ingat rumus ini. Jadi bukan begini karena di sini nggak ada barisnya. Bodoh, ada begitu ya. Masih ada. Itu Ibu ya. Untuk alif lam komariah atau samsiah pasti dibaca A, Ibu ya. Alif lam komariah atau samsiah ya. Dalam ilmu tajwid kan ada alif lam komariah atau syamsiah. Ini pasti dibaca A. Nah ini rumusnya Bu ya. Baik, kembali lagi. Takwa. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah berarti menjaga diri dari segala hal yang bisa mengundang kemurkaan Allah. Baik Ibu, dilihat surah 3 ayat ke 102. Surah 3 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah ini Bu perintah yang pertama nih di Quran. Perintah untuk bertakwa. Takwa dengan sebenar-benarnya. Kalau takut kepada siksaan Allah, sok atuh beramal. Nah, ketika kita beramal, jangan seenaknya, ada aturan. Dengan sebenar-benarnya. Nah, ini yang pertama ya. Jadi ketika kita bertakwa kepada Allah, bukti dari takwanya kita melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya, sesuai aturan. Dengan sebenar-benarnya. Jangan sekedar jangan. Itu. Yang kedua, di surah 64 ayat 16. Surah 64 ayat 16. At-Taghabun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum. Apa artinya Bu? Menurut kesanggupanmu yang tadi di surah Ali Imran. Sebenar-benarnya menurut surat ini gimana? Sesuai kesanggupan, sesuai kemampuan. Jangan memaksakan diri. Karena ingin meraih yang ideal sampai memaksakan diri, tidak boleh. Ibu sekarang ongkos ibadah haji teh hampir 60 juta. Ibu mau ibadah haji udah aja jual rumah, pulang dari sana ngontrak teh jangan begitu, berarti tidak mampu melaksanakan syariatnya sesuai kemampuan. Jadi dipadukan dua ayat ini Bu, dengan sebenar-benarnya tapi sesuai kemampuan. Kalau ibu dengan sebenar-benarnya saja nanti bisa jadi stres. Kalau hanya sesuai kemampuan bisa meremehkan nanti. Dah bima mampuna sholat duhur dengan 2 rakaat. Nanti bisa tuh. Nah sholat duhur mah kudu apa? Ibu saum wajib ini mah. Baru jam 10 sudah kejang-kejang. Nah iya mah contoh ibunya. Berarti sudah tidak kuat puasa, nggak usah puasa. Nah begitu. Ya, ini syariat ini kan. Jadi lakukan sesuai kemampuan. Apalagi ibadah haji perintahnya langsung ada manis tato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Kalau sudah tidak mampu ya sudah. Nah itu ya. Baik, kembali lagi ini perintah takwa ya. Jadi sekali lagi takwa itu menjaga diri, hati-hati Bu ya. Hati-hati karena kita takut siksaan Allah. Dan yang video sawitnya banyak Ibu ya. Makanya hati-hati dalam melaksanakan perintah-perintah Allah juga hati-hati, jangan pakai logika. Harus menunggu dalil. Hati-hati Bu.
ketika ibu beramal, mengamalkan suatu perintah Allah, ini teh ada dalilnya enggak? Biar aman ya tetap pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Jadi berdasarkan ilmu, jangan membuat inovasi baru dalam ibadah mah. Hati-hati, berkreasi jangan. Tidak sesuai pesanan itu nggak boleh. Ya, saya misalnya menjahit baju ke ibu tukang jahit, ibu ini ukurannya, contohnya seperti ini, kancingnya 4, satunya 2. Terus ibu teh berkreasi, kela satu, wala batu, mendingan hiji, kancingnya 4, yang mendingan genap atuh, jadi genap. Setelah beres gimana? Nah jadi kieu, bunga, mardut begitu ibu ditolak. Bila amalan ibadah kita tidak sesuai dengan contoh Nabi, hati-hati. Ya, capek gawe, masih mending ya mah diteke ibu. Begitulah ibadah. Makanya harus mencari ilmu itu begitu. Ya. Janganlah kita melaksanakan suatu ibadah yang tidak dicontohkan. Ya. Tahu orang bertakwa mah hati-hati. Ketika sholat juga ini benar, nggak ada dalilnya. Ketika berdoa dan sebagainya, ibu ya. Nah, itu ya takwa. Baik, sampai takwa dulu. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Mangga. Ada yang tanya? Sirik kecil masih bisa diampuni? Enggak, kalau sirik yang kecil kan tidak bisa diampuni. Iya. Ibu, syirik teh kan ada 2 ya. Biasanya tidak diseratnya lah. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar teh sudah ada ibadah kepada selain Allah, itu disebutnya syirik besar. Kalau baru sekedar ucapan, keyakinan, itu syirik kecil. Misalnya ibu bersumpah, demi Allah, demi Rasulullah. Kan sumpah itu harus dengan nama Allah. Ini pakai demi Rasulullah. Syirik tidak? Syirik. Syirik besar, syirik kecil? Syirik kecil. Karena nggak ada ibadah, cuma diucapan. Itu. Ya. Ketika ada keyakinan kayak tadi kesialan, dalam cuma keyakinan saja, itu syiriknya syirik kecil. Tapi kalau ada ibadah itu seperti apa? Berkurban, berdoa kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, itu namanya syirik besar. Untuk syirik besar, bila terbawa mati, tidak akan diampuni. Surah 4 ayat 48. Bila terbawa mati, tidak akan diampuni. Maksudnya tidak diampuni di mana, Bu? Selamanya di mana? Di neraka. Itu untuk syirik besar. Bagaimana Pak Ustadz kalau orang ini orang baik meninggal sedang melakukan syirik besar? Kebaikannya dihapus. Itu dijelaskannya di surah 39 ayat 65. Amal solehnya habis. Makanya hati-hati syirik besar. Nah, tapi kalau bertobat, bila bertobat maka diterima tobatnya. Tidak ada istilah tidak ada dosa yang tidak diampuni. Semua diampuni asal apa? Bertobat. Kalau syirik kecil tidak sempat bertobat, terbawa mati, masih ada harapan masuk surga. Tidak akan kekal di neraka. Yang menyebabkan kekal di neraka tidak dapat ampunan syirik besar. Itu ya. Mangga, ada lagi, satu lagi pertanyaan. Mangga. Iya, Ibu, baik. Jadi sekarang itu banyak ini, Bu. Ustadz jadi dukun. Disebut orang nantri teh. Nah, itu ibunya ini hati-hati, apalagi ibu yang tidak dibenarkan oleh medis, ibu. Gitunya misalnya ini harus dipindahkan, harus itu, nah itu ada syarat dan sebagainya. Mau apa, mau jual rumah, sok bawa tanahnya ke sini, si tanahnya dari bawah sedikit. Terus itu ibunya, yang kalau sekedar mendoakan itu mah bagus. Tapi kalau misalnya atau kalau yang sakit ada herbal kayak gitu ibunya, pokoknya mah dibenarkan oleh medis itu tidak apa-apa. Tapi kalau yang aneh-aneh hati-hati, ya. Penyakit dipindahkan ke binatang. Padahal menurut Quran bisa nggak dipindahkan penyakit? Tidak bisa, Ibu. Ada di Qurannya di surah 17 ayat 56. Ya.
Surah 17 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, panggilan mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula mampu wala tahwila, mengubahnya, memindahkannya, Ibu, mengubah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi bohong gitu Ibu ya. Kalau ada istilah penyakit dipindahkan karena domba, bohong gitu. Tapi Pak Ustadz ketika disembelih di dalam domba itu ada sesuatu yang hitam, itulah sihir namanya Ibu ya. Nggak ada yang seperti itu. Ada yang dioperasi tapi tidak pakai alat, dengan tangan Ibu, katanya keluar darah. Itu dia orang yang dioperasinya sebetulnya sedang dihipnotis. Jadi serasa dia sedang dioperasi padahal bohong. Hati-hatilah Ibu ya. Baik, kembali lagi. Kemudian yang ketiga ya, tawasul. Kembali ke surah 5. Surah 5 ayat 35. Tawasul. Apa tawasul itu Ibu? Mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu tawasul. Mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jalannya atau sarananya disebut wasilah. Itu Pak Ibu ya. Jalan atau sarana disebut apa? Wasilah. Kayak beginilah Ibu. Ibu punya pohon mangga, sudah berbuah, tapi Ibu tidak bisa naik. Ibu ingin segera merasakan memakan mangga itu, ya. Gimana? Harus cari jalan, tong cicing wae, keburu-buru cicing wae mah, atau di baredok, atau nantinya cacat Ibu. Gimana caranya? Pakai apa? Gantar, pakai taraje, begitu bertawasul teh. Ada orang lewat, bisa nggak menyuruh? Bisa, apapun tanpa pengalakan gua abi teu tiasa naik. Bisa begitu, ya. Nah Ibu kan sering berdoa kepada Allah, dan pasti Ibu ingin doa Ibu dikabulkan. Ibu yang lebih dulu dikabulkan itu bukan berdasarkan nomor antrian. Yang berdoa teh banyak. Siapa yang lebih dulu dikabulkan? Bukan berdasarkan nomor antrian, tapi yang paling banyak wasilah, yang sering bertawasul. Namun tawasul yang memang ada dalilnya. Seperti apa Ibu? Yang pertama, tawasul dengan Asmaul Husna. Surah 7 ayat 180. 80 pas sebenarnya. Surah 7 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah dengan asmaul husna. Ibu ya. Jadi sebelum berdoa kita memuji Allah dulu. Disebutkan asmaul husnanya itu teh dalam rangka tawasul. Misalnya ingin rezeki, apa asmaul husnanya? Ya Razak, itu. Ingin kasih sayang, ya Rahman, ya Rahim, berilah rahmat kepada saya dan keluarga saya. Nah begitu Ibu ya, pengamalan asmaul husna begitu diiringkan dengan doa. Apakah boleh dari awal sampai akhir? Boleh kan. Kalau Ibu yang berdoa, orang lain mengaminkan, lila teuing Ibu. Dan buktinya kalau doa terlalu panjang teh pas kelihatan di robana atina fidunya hasanah. Anu ngaminan teh amin, beri semangat Ibu ya. Itu beres. Nah itu. Jadi sesuaikan saja dengan apa kebutuhan. Gitu.
Bagaimana kalau dengan bahasa sendiri? Nggak apa-apa. Kalau memang tidak hafal atau gini, ya Rozak, ampuni kami. Ari Asmaul Husna ya Rozak, ari mana minta ampun. Teh nyambung, tapi masih kena lumayan, masih memuji Allah. Walaupun teh nyambung, punya. Oh ya waswe da ari teh tiasa mah itu hafal mah, makanya dihafalkeun. Nah itu ya. Nah itu Asmaul Husna. Pengamalannya seperti itu, Bu. Mau di awal, mau di akhir silakan. Ya Allah, berilah kami kasih sayang ya Allah. Engkau Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, begitu Ibu ya. Baik. Kemudian yang kedua, kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah. Kemudian yang ketiga, langsung aja Bu. Amal soleh. Surah 35 ayat ke-10. 35 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka milik Allah semua kemuliaan itu. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Surah 35 ayat 10. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik. Wal amalus sholih yarfa'u, dan amal soleh dia mengangkatnya. Tah Ibu, yang setiap saat naik kepada Allah menurut surat ini dua, kalimat thayyibah dan amal soleh. Inilah yang mengantarkan doa kita. Makanya kata orang Sunda, amal soleh teh gantarna doa. Doa kita akan semakin hebat kalau banyak amal soleh, Ibu. Tak itu yang disebut dengan tawasul. Seperti di Riyadhus Shalihin ada kisah orang yang terjebak di dalam gua. Pernah dengar kan Ibu? Nah, ketiga orang itu yang terjebak sebelum berdoa menceritakan dulu kebaikannya. Ya Allah, saya sangat menghormati orang tua saya. Kebiasaan tuh suka menyiapkan air susu untuk orang tua saya. Suatu hari orang tua saya masih tidur. Saya tunggu, padahal pada saat itu anak-anak saya itu menangis ingin air susu itu, tapi tidak saya berikan karena saya menghormati orang tua saya. Sampai akhirnya bangun, ya Allah, jika ini amal soleh yang kau ridhoi, mudah-mudahan batu ini bergeser. Dan menceritakan amal solehnya. Kemudian yang satunya lagi, ya Allah, saya mencintai seorang perempuan. Imam jangan ibunya. Namun cinta saya ditolak gitu. Kemudian perempuan ini meminjam uang. Lalu saya kasih syarat, kalau tiba waktunya untuk membayar, tidak bisa membayar, maka harus diserahkan dirinya untuk saya. Ya Allah, dia menyanggupinya. Tiba waktunya membayar, ternyata dia nggak bisa membayar. Ya Allah, ketika saya akan berbuat maksiat, dia berkata begini, takutlah kamu kepada Allah. Ya Allah, saya pergi, saya tidak jadi berbuat zina, saya bebaskan utangnya. Kalau ini amal soleh yang kau ridhoi, mudah-mudahan batu ini bergeser. Nah itu. Kemudian yang satunya lagi, ini orang kaya, punya banyak pekerja. Ibu diceritakan itu ada pekerjanya yang pulang kampung, upahnya dibelikan domba. Kemudian setelah sekian lama jadilah banyak dombanya. Lalu datang si pekerjanya itu menanyakan upah yang dahulu. Ya Allah, itu domba yang sudah banyak saya berikan semuanya. Jika ini amal soleh buat saya, mudah-mudahan batu ini bergeser. Nah begitu. Jadi silakan Ibu ketika berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini penderitaan saya misalnya kalau sedang sakit, mudah-mudahan penyakit yang sedang saya derita ini segera diangkat, disembuhkan. Nah begitu ya. Jadi jangan lihat sedekah supaya sembuh, tapi sedekah itu dalam rangka apa? Tawasul, mendekatkan diri pada Allah. Begitu. Tapi kan Pak Ustadz itu menceritakan amal soleh, ngapa apa ada kepada Allah, bagus. Yang nggak boleh mah kepada sesama, kepada teman minta sesuatu. Canyong kan itu cak kita kamar itu tasawuf Senin Kemis banyak terbiasa. Mau mana temannya gitunya. Jadi kepada sesama manusia jangan cuma kepada Allah. Kemudian Nabi Zakaria menceritakan kelemahannya. Berikut, nggak apa-apa, silakan yang berikutnya. Menceritakan kelemahan diri.
Karena Nabi Zakaria, ya Allah, ingin punya anak, berdoanya teh kayak bikin proposal. Tulangku sudah lemah, rambutku sudah beruban, istriku mandul. Allah tahu nggak? Tahu, tapi diceritakan pada Allah, menceritakan kelemahan diri. Silakan, itu dalam rangka tawasul. Nah, kembali lagi ke amal soleh. Satu lagi dalilnya, ada wasta'inu bisabri wassalat. Surat Al-Baqarah ya ayat 153. Mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar dan salat amal soleh bukan? Amal soleh. Ya, Al-Baqarah 153. Ibu ditelepon sama anak, mah doakan sekarang mau ujian. Ibu teh wudu, kemudian sholat 2 rakaat, lalu berdoa. Itu teh sholat apa bu? Setelah wudu sholat apa namanya? Syukur wudu. Karena doanya minta keinginan, ibu disebut teh sholat hajat. Hajatnya keinginan. Sebelum berdoa, ibu apa dulu? Beramal soleh dulu. Wudu, sholat. Teh doanya mantep bu. Ibu lagi ngumpul begini, ada yang sakit kita doakan yuk. Namun sebelum berdoa kita beramal soleh dulu, kita baca Quran dulu. Biasanya baca Quran surat yang paling gampang surat apa? Al-Fatihah. Nah gitu, mari kita membaca dulu surah Al-Fatihah. Baca dulu surah Al-Fatihah. Kan nggak mungkin Al-Baqarah. Bahkan Al-Fatihah itu ada hadis ibu ya, doa itu dikabul dengan membaca surah Al-Fatihah. Itu teh 2 cahaya yang Allah turunkan kepada Nabi, Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Itu bagus ibu ya. Sebelum berdoa ibu baca Al-Fatihah dulu. Dalam rangka apa? Mendekatkan diri pada Allah. Namun mendekatkan diri tidak hanya dengan baca Quran, dan baca Quran juga tidak hanya surah Al-Fatihah ibu ya. Mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh yang lain. Ibu senang misalnya, ayo orang baca Quran lah, orang doa. Mana kesenang ibu ngariung di lapangan dan atau memungkinkan Quran sodako atau sodako gitu ibunya. Kebetulan tuh ada penjaga lapang yang ada sedang hadir di sini, kasihkan ke situ. Itu teh dalam rangka apa? Tawasul. Kemudian yang berikut, tadi ada kalimat thayyibah ibunya. Kalimat thayyibah ya kalimat dzikir ibunya, kalimat tauhid itu. Baik, seperti doa Nabi Yunus. Gimana doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kan diawalinya dengan kalimat thayyibah itu ya. Kemudian yang berikut minta doa kepada orang yang masih hidup. Minta didoakan, bukan minta doa tuh ya. Minta didoakan kepada orang yang masih hidup. Ibu halal silakan. Seperti tadi ibu nyuruh seseorang untuk naik ke pohon. Punten apa ngalakeun? Nah itu punya halal. Silakan ibu ke teman ibu, ke anak ibu dan sebagainya ibunya. Tapi ibu jangan begini, teh doakan sayanya hari abi ngadoa mah satu pede. Nah jangan begitu ibu, nggak boleh itu pak. Kita juga harus berdoa. Kita dulu minta pada Allah, jangan mengandalkan orang lain. Itu, namun halal kita minta doa kepada orang yang masih hidup. Nah ibu tawasulnya seperti ini. Jangan tawasul seperti orang Quraisy. Ini tawasul yang dilarang. Surah 39 ayat kedua, ayat ketiga. Ini tawasul yang dilarang ya. Surah 39 ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala lillahi dinul kholis. Milik Allah agama yang murni. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, mereka berkata begini, mana buduhum? Ini kata orang Quraisy yang menyembah berhala. Ketika ditanya ibu, siapa yang menurunkan hujan? Mereka jawab Allah. Yang menciptakan langit bumi Allah. Kenapa menyembah berhala? Mana buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, ini mah sebagai perantara saja, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi tidak langsung kepada Allah, melalui dulu yang lain sebagai wasilahnya. Nah ini yang tidak dibenarkan. Padahal dalam berdoa
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah itu hanya kepada Allah, langsung pada Allah. Memohon pertolongan hanya kepada Allah. Nah itu ibu ya, jadi hati-hati, jangan seperti itu. Memohon langsung kepada Allah. Kan cenah mau ke bos juga tidak bisa langsung, kudu ka satpamheula, ka sekretarisna, asisten dan sebagainya. Nya eta mah ka bos, deui mah ka Allah, beda deui atuh ka Allah mah ya. Kata Nabi juga, "Fa fasta'in billah." Kalau kamu mau minta tolong langsung pada Allah. Nah inilah ibu ya. Dan yang terakhir jihad. Jihad itu berjuang ibu ya, berjuang di jalan Allah. Nah untuk jihad sudah sering dibahas ibu ya. Nah itu, jadi mudah-mudahan ini apa yang kita bahas ibu bisa diamalkan. Iman, takwa, tawasul dan jihad. Jadi ibu nanti setelah beriman semakin hati-hati ibunya. Ibu jangan melakukan ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan, atau ibu juga melakukan ritual-ritual yang menyerupai agama orang lain. Ibunya tolonglah gitu. Misalnya merayakan ulang tahun ibu, ya lilin dan sebagainya. Ibu bersyukur silakan kapan saja lah ya. Mau bersyukur mah kapan saja. Ibu hari ini bagi-bagi makanan misalnya, kunaon? Saya bersyukur nama usia. Oh, sekarang hari lahir nanti Agustus misalnya. Gitu. Tidak ada masalah, kan tidak harus hari lahir. Ibu kalau mau bersyukur mah tidak usah mengkhususkan gitu ibunya. Nah itulah. Jadi kita berusaha lah ibunya sedikit demi sedikit. Saya di TK ibunya, di TK ketika ada orang tua mau mengadakan acara, mau ada apa, ini mau merayakan ulang tahun, aduh mohon maaf, saya mah kasihan sama anak-anak yang miskin ibu. Kapitaun kita memaksa ibunya, begitu ibunya itu, ada ingin seperti itu, belum sambil tepuk tangan nyanyi-nyanyian, nah dan sebagainya, tiup-lilin dan sebagainya. Ibulah terus sekarang mas sekali lagi kita mau bersyukur kepada Allah tuh di setiap saat dan ibunya, itu nama usia. Gitu. Ada satu pertanyaan lagi mau nggak ibu? Ustaz, ini yang jihad berjuang di jalan Allah, kan kalau zaman sekarang mah kan definisi jihadnya berperang gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin salah satunya seperti MAB ini kah, atau misalkan ada contoh yang lebih? Kan jihadnya apa tadi artinya? Berjuang, bersungguh-sungguh itu arti jihad ya. Serius berjihad dan mengerahkan segala kekuatan. Untuk apa? Untuk menegakkan syariat Islam. Kalau di negara yang sedang perang itu perang. Di Indonesia tidak sedang perang, berarti jihadnya tidak dengan itu. Perang pemikiran paling, bukan dengan senjata. Ibu ya, ibu hadir ke sini kan itu dalam rangka penegakan syariat Islam, Bu. Hanya kalau ketika meninggal sedang jihad, bila jihadnya sedang perang, nah itu yang hebat, mati syahid. Kan bukan tidak mungkin ibu juga bisa begitu. Misalnya ibu ke masjid, di masjid ada yang menghina Allah, menghina Islam, masjid dicoret-coret, ibu tuh berani kasih tahu. Wah, ada ibu tuh dilempar pakai batu segede roda, misalnya ibu meninggal, ibunya ya gitu. Nah, teh mati syahid, ibunya mati syahid ya teh ya. Berarti berjuang meninggal sedang apa? Sedang berjihad. Ya, tapi jihadnya itu ada musuh, nah gitu. Sekali lagi, ini kita dihadiri sini ibu ya, pengajian, melaksanakan ibadah-ibadah, itu jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, gitu. Aduh Pak Ustaz, ada menit saya kesempatan kamu hadir misalnya, daya suami dan sebagainya, di rumah juga sama ibunya, gitu. Ibu nggak usah menang laki mah, gitu. Bisa ke masjid, bisa sholat itu dan sebagainya, misalnya. Ibu ya, dalam hadis kan ada perempuan yang iri tentang pahala, datang ke Nabi. Enak laki-laki mah berjihad, ngurus jenazah, gitu, sholat ke masjid. Saya di rumah, gini, sini kamu sampaikan kepada perempuan yang ada di belakangmu. Kamu taat kepada suamimu, menyenangkan suamimu, nilainya sama dengan mereka. Jadi saya suka berpikir, bila ibadah saya, ritual ibadah saya sama dengan istri saya bisa lebih tinggi derajat dan nilainya. Kenapa? Ngurus rumah tangga. Saya pernah pengajian bawa keluarga, anak saya masih kecil pada saat itu. Nah giliran istri saya ngobrol dengan ibu-ibu, saya ngurus
Yang kecil, tambah capek tuh, 24 tahun gitu. Kamu ya 24 jam memang gitu. Nah itulah ibu-ibunya, jadi peluang pahala gitu ya. Nah, itu. Baik, sampai di sini mudah-mudahan apa yang barusan dibahas bisa diamalkan gitu ya. Itu saja aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan pengajian ini menjadi wasilah ya. Tadi baca Quran juga sama jadi wasilah. Doa kita dikabulkan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa orang-orang beriman yang masih hidup dan yang telah tiada. Ampuni kami semua, bimbinglah kami ya Allah. Janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami. Jagalah kami dari segala keburukan, selamatkan kami dari segala fitnah di dunia dan nanti di akhirat ya Allah. Bereskan segala urusan kami, bereskan agama kami yang menjadi pegangan kami ya Allah. Bereskanlah dunia kami yang menjadi tempat penghidupan kami, bereskanlah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah ya Allah hidup kami sebagai penambah kebaikan bagi kami, jadikanlah kematian kami sebagai istirahat dari perbuatan buruk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau Ustadz atas ilmunya hari ini, mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit dapat mengamalkan setiap ilmu yang disampaikan oleh Ustadz, sehingga kita sedikit demi sedikit juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu semua, ada beberapa informasi yang tadi belum saya sampaikan. Pertama, qadarullah insya Allah Jumat depan kajian Jumatnya libur dulu. Kita bertemu lagi di bulan Oktober. Nah di bulan Oktober insya Allah akan ada kajian Jumat spesial. Kenapa spesial? Sebetulnya sama aja kajian seperti biasa, cuman kita menghadirkan ustadz atau ustazah yang tidak biasa isi di MAB. Insya Allah nanti kita akan mengundang ustazah Mimin Aminah. Ya, mohon doanya, mohon supportnya dari ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kajian spesial yang akan dilaksanakan tanggal 20 Oktober nanti dapat berjalan dengan lancar. Ya, mohon doanya ibu-ibu semua. Baiklah, mari kita tutup majelis kali ini dengan membaca istighfar bersama-sama sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu lagi di kajian Jumat pada bulan Oktober. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.